Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bertemu lagi Pak Ahmad di 0 SKS lagi. Masih di seri Medlit, Pak. Medlit, Pak, ya? Iya, seri Medlit. Kita sudah membahas konsentrasi. Nanti kita akan bahas bagaimana bab 1, bab 2 sampai bab 5 penyusunannya ya, Pak ya. Sistematika penulisannya. Sistematika penulisan seperti apa. Tapi sebelum ke arah sana, kalau langsung kayaknya ada yang miss, Pak. Ada sesuatu yang miss karena namanya Medlit ini kuantitatif melibatkan statistik ya. Betul. Jadi kita di tengah-tengah ini justru memasukkan unsur statistik. Statistiknya berarti statistik penelitian tentunya ya, Pak ya. Jadi statistik penelitian, gimana sih statistik untuk penelitian? Sebenarnya kita juga sudah membahas ini. Tapi secara teknis detail, yaitu di Labcom kan, Pak. Iya. Mungkin yang harus kita bahas di sini lebih ke rangkaian ceritanya, mungkin gitu, kayak roadmap-nya gimana. Betul. Jadi di sini lebih ke arah konseptual. Nah, di Medlit lebih ke arah konseptual. Selanjutnya nanti bagaimana sih teknis mengolah datanya ada di Labcom. Pakai gitu. aplikasinya Dan seterusnya. macamnya. Betul. Nanti pakai toolsnya pakai SPSS atau mungkin nanti kita bikin yang FVS lain, dan yang lain yaitu PLS dan seterusnya. Nah, jangan sampai kita ini sering terjadi kita atau peneliti atau mahasiswa lah ya, terutama yang di S1 kadang-kadang mengerti secara teknis ngolah data, tapi secara konseptual kurang nangkep gitu ya. Iya betul. Terus pemilihan tools kadang-kadang nggak tepat karena kurang mengerti konsep. Iya, sering kita jumpai hal-hal kayak gitu, Pak. Iya, Jadi betul. Pas kita tanya ini data yang saudara pakai, misalnya yang Anda pakai pada saat sidang misalnya, ini datanya data apa nih? Data primer, data sekunder, misalnya kayak gitu. Perlakuannya seperti apa gitu. Nah ini memang kalau ya menurut kita ya harus sinkron antara konseptual dengan teknikal. Dengan teknisnya, gitu. betul. Nah, konseptual di sini kan berarti Medlitnya, Pak ya. Medlitnya, terus nanti teknisnya pengolahan data. Tapi Medlit dan pengolahan data itu juga belum cukup kalau belum ngerti kontennya. Katanya di awal. Iya, memang sedikit ceritanya di metode penelitian ini kan kita buka dengan pemahaman secara konseptual, Pak ya. Konseptual kebaruan dari novum, dari segala macam yang kemarin isu utama, Pak ya. Isu utamanya, posisi konsentrasi itu ada di mana, terus apa yang jadi konsekuen, apa yang jadi anteseden, begitu pun dengan theoretical framework yang bisa nanti jadi novum penelitian dan lain-lain, Pak ya. Betul. Jadi dari situ perlunya kita memandang suatu secara komprehensif ya, terus terintegrasi. Integratif, yes. Jadi pandangnya secara holistik. Ya, memang penelitian itu tidak suatu yang tersendiri atau Medlit suatu yang tersendiri. Statistik tersendiri, itu ya pengolahan data tersendiri. Betul, Pak. Kadang juga kan kita misalnya menyusun misalnya jurnal atau skripsi, misalnya kita ambil contoh yang di sini misalnya bentuk karya ilmiah yang skripsi, tesis apa disertasi gitu. Itu kan sebenarnya dari bab 1 sampai bab 5 tuh sebenarnya benang merah. Rangkaian cerita gitu. Rangkaian cerita. Nah, ini kita harus tahu ini rangkaian ceritanya seperti apa. Nah, di Medlit ini insya Allah kita akan bahas nanti penulisan kan. Bab 1, 2, 3, 4, 5 seperti apa. Karena memang aturannya seperti itu, Pak. Nggak tahu nanti ke depan seperti apa kan kita nggak tahu. Iya, mungkin bagi mahasiswa yang di beberapa kampus ada yang mungkin yang 4 bab misalnya gitu. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Mungkin ada yang 5 bab, ada yang macam-macam kan misalnya. Dinamis ya, Pak ya. Dinamis. Artinya kita nggak ini bentuk yang strict juga nggak, cuman kebanyakan sekarang seperti ini. Tentunya jurnal sama-sama penelitian, tapi kan tata caranya gitu ya, penyajiannya, Pak ya, lebih dari penyajiannya, mungkin sudut pandangnya ininya ada yang berbeda kan. Dan berbeda. Nah, mungkin nanti jurnal juga ada jadi bahan kajian tersendiri. Tapi baik jurnal maupun skripsi, tesis, bahkan disertasi untuk yang kuantitatif tidak terlepas dari pengolahan data, Pak ini, Pak. Ya, pasti ada, Pak. Pengolahan datanya ini menarik karena di awal kita ada data primer, ada data sekunder, ada data yang sifatnya persepsi, ada data yang sifatnya
numerik Pak ya, sini ya, rasio mungkin ya kalau yang sekunder. Nah, sebenarnya di Labcom juga udah dibahas, tapi itu rangkaiannya apa ya? Bukan rangkaian Pak, itu teknis detail. Teknisnya betul Pak. Teknis detail. Nah di sini mungkin gambaran konseptualnya, bagaimana sih? Atau rangkaian cerita awalnya gitu Pak. Nah, enaknya kita mulai dari mana Pak sebenarnya Pak? Kalau menurut saya jangan dari awal sekali, kan sudah dibahas ya Pak ya di awal ya, bagaimana sampai kuesioner, mungkin sampai kuesioner Pak. Kita startingnya enaknya mungkin dari kuesioner. Dari kuesioner. Jadi dari novum penelitian yang udah kita dapat, dari theoretical framework yang udah kita dapat, terus nanti prosesnya kan mahasiswa berarti ada proses bimbingan ya Pak ya, sama dosen pembimbingnya masing-masing gitu. Betul. Siapa namanya dosen pembimbing sudah approve kuesioner tadi. Oke. Bagi yang persepsi yang persepsi. Nanti mungkin kita pilih Pak ya. Ada yang data persepsi, ada yang pakai data sekunder gitu. Mungkin nanti kita pilih, mungkin kita bisa nerangin yang persepsi dulu misalnya kayak gitu. Iya, betul. Mungkin kalau singkatnya tentang kuesioner kan tadi sebelumnya Pak Imam juga udah ceritakan bahwa kuesioner ada yang dari primary source-nya Pak ya, kita ngambil dari sumber utama, atau ada yang sedikit kita kostumisasi lah gitu, misalnya kostumisasi kita sesuaikan dengan lokus penelitian kita ya Pak. Mungkin kita singkat ceritanya kita starting dari kuesioner yang sudah istilahnya hasil bimbingan dan sudah di-approve aja mungkin Pak ya, dari pembimbing mungkin karena gitu. Karena fokus kita di statistik penelitian mulainya dari situ. Mulainya starting dari situ. Mungkin pembahasan bagaimana sih kalau membuat kuesioner versi sendiri lah katakan ya, dari nol dengan kuesioner misalkan dari primary source kan itu panjang ya Pak ya. Panjang ceritanya. Kayaknya dari sini mulainya. Yes. Proof, proposal approve, kuesioner approve oleh pembimbing. Nah, sekarang silahkan Anda ke perusahaan yang Anda tuju untuk penelitian. Sebarkan kuesioner, dapat data ya Pak ya. Nah, kira-kira mulainya dari situ mungkin. Nah, tadi menarik itu Pak, sebenarnya masalah data Pak. Jadi mungkin kita istilahnya kita beri penjelasan singkat dulu lah mengenai data ini dulu Pak. Data kan bisa kita bagi Pak ya. Dari mulai secara istilahnya sumber data tadi kita udah bicara, ada sumbernya yang sifatnya primer, sekunder misalnya kayak gitu. Kalau primer artinya kita langsung mengambil data tersebut dari responden kan mungkin gitu. Ini enggak secara definisi akademisnya, cuman singkat ceritanya aja. Kalau data primer berarti langsung kita dapat dari responden, sedangkan data sekunder artinya yang sudah diolah sama pihak lain lalu kita ambil dari pihak tersebut kan gitu. Nah, data primer mungkin biasanya itu yang dalam data-data skala ordinal, data persepsi ya Pak. Ordinal. Nah, selanjutnya kita bicara skala, tadi udah kesinggung dikit Pak, masalah skala. Ada data secara skalanya kan ada data nominal, data ordinal, data interval, dan satu lagi data rasio. Tipe-tipe data. Tipe-tipe data berdasarkan skalanya. Nah, semua tipe data itu sebenarnya dipakai Pak di penelitian kita kan? Misalnya untuk data nominal kita pakai itu di yaitu yang karakteristik Pak ya. Karakteristik responden penelitian itu misalnya berdasarkan jenis kelaminnya, mungkin rentang usia, mungkin alamat, mungkin misalnya tempat tinggal apa segala macam bisa kita cluster dan lain-lain gitu. Singkat ceritanya kalau data nominal dia hanya sebagai pembeda. Nggak ada stratified. Belum ada tingkatannya. Belum ada kastanya Pak. Belum ada kastanya, betul. Hanya untuk membedakan misalnya satu laki-laki, dua perempuan, misalnya gitu Pak. Ini bisa, ini tidak. Ini bisa, ini tidak. Terus misalnya satu untuk lulusan SD, dua untuk lulusan SMP, tiga untuk lulusan SMA, dan begitu selanjutnya misalnya gitu Pak ya. Gitu. Nah, itu data skala nominal. Sedangkan yang data skala ordinal mungkin sudah ada Pak ya? Sudah ada degree-nya berarti. Degree-nya Pak ya? Tingkatannya sudah ada. Jadi tingkatannya sudah ada. Ya kayak kita berlari lah. Lari ranking gitu ya. Juara pertama, juara kedua, juara ketiga. Juara pertama dengan juara kedua mungkin jaraknya cuma 2 meter. Juara kedua dengan juara ketiga 10 meter. Juara ketiga dengan keempat mungkin hanya setengah meter gitu. Jadi jarak antar intervalnya ini belum ada Pak ya? Jarak antara satu ke dua, dua ke tiga gitu. Nah, itu sebenarnya di persepsi kita pakai itu Pak ya? Yang dari mulai biasanya kita mulai dari sangat tidak setuju mungkin Pak ya? Atau buruk misalnya gitu kondisinya apa segala macam. Sangat tidak setuju, terus
sangat tidak setuju, cukup misalnya cukup setuju sampai sangat setuju. Ya. Itu kalau yang pakai Likert Pak ya, skala Likert. Mungkin ada lagi yang pakai dengan 7 misalnya 7 skala atau 3 skala misalnya kayak gitu. Itu nggak jadi masalah sebenarnya. Esensinya ada kasta, Pak. Ada kastanya, Pak. Cuman antar tingkatan kasta tadi kita sebut supaya mudah aja Pak ya. Antar tingkatan kasta tadi tidak ada jarak yang pas. Jarak yang gitu. Pasti gitu ya, jarak pasti. Artinya jaraknya nggak jadi masalah gitu ya. Okay, Selanjutnya kita tingkatkan lagi menjadi skala interval. Dibuat supaya sama. Jadi kalau yang tadi belum ada jarak yang pasti, kalau ini jaraknya dibuat udah sama. Pasti Pak ya, udah sama ya gitu. Ya, jadi interval kan seperti itu. Jadi jarak 1 ke 2 itu sama dengan jarak 2 ke 3 misalnya gitu Pak ya. Baru kan rasio Pak ya. Nah, kalau di singkat ceritanya gini kan Pak, kalau di interval itu kita nggak punya nilai 0 yang mutlak. Iya. Jadi misalnya kalau saya kasih analogi, contoh kayak misalnya suhu udara gitu mungkin Pak. Iya betul. Suhu udara 0 itu kan tidak berarti nggak ada suhu udara. Di Reaumur mungkin berapa? Fahrenheit berapa? Fahrenheit berapa? Celsius mungkin beda gitu. Hanya atau penamaan. Kelvin dan lain-lain misalnya kayak gitu. Cuman artinya 0. Bukan nggak punya suhu. Maksudnya gitu. Ya suhunya ya 0. Suhunya ya 0 misalnya kayak gitu. Tapi jarak intervalnya udah ada, peningkatannya udah ada gitu. Nah, kalau yang di rasio itu memang kalau nilai 0 ya memang mutlak 0. Ya dompet kita kosong nggak ada duit ya 0 rupiah. Iya, saya sekarang di dompet digital Pak. Ya dompet digital. Iya. Jadi, biasanya interval dan rasio itu kita sebut numerik kan Pak. Numerik, skala matematis. Ya, skala matematis. Gitu. Yang nanti mungkin bisa kita ceritakan pada saat kita mengukur analisis verifikatif misalnya dengan alat uji apapun, itu semua datanya harus dalam skala numeris matematis. Iya. Minimal skala ordinal. Iya, interval Pak. Jadi yang ordinal tadi disebarkan, harus kita naikkan skalanya menjadi interval karena untuk nanti regresi ya Pak ya, atau untuk regresi, atau yang lain mensyaratkan minimal strata juga sih. Skala lah skalanya adalah interval. Sebaiknya memang rasio kayak gitu. Iya, sebaiknya memang rasio. Ya, bedanya tadi kalau rasio gampangnya nilai nolnya udah mutlak Pak. Misalnya tadi nggak punya uang 0, ya memang 0 atau misalnya berat badan 0. Ya berarti memang 0, nggak ada berat badannya gitu. Singkat ceritanya gitu. Nah terus setelah kita bicara tadi datanya sudah ada berdasarkan bentuknya, sudah ada secara skalanya, tadi ada nominal, ordinal, interval dan rasio. Terus sebenarnya kita juga udah sempat menyinggung di beberapa episode sebelumnya juga Pak, bahwa ada yang data yang namanya cross section, ada data series misalnya kayak gitu, ada juga sifat gabungan keduanya itu Pak. Ya cross section ya time series kita sebut datanya data panel. Ya. Harus ada sebelum penelitian saya mau ngapain ini. Jadi mau persepsi ataukah mau rasio gitu. Rasio. Yang data sekunder tadi kebanyakan dalam skala rasio Pak ya. Kalau nanti sekunder berarti kita akan menentukan apakah time series atau data panel. Ya singkat ceritanya kan persepsi ya cukup di cross section sebenarnya gitu. Nah itu harus tahu dulu itu. Iya, singkat ceritanya kan kalau cross section artinya kita potret dalam satu waktu yang sama, tapi pada banyak responden gitu. Betul. Banyak responden penelitian. Sedangkan kalau yang data satunya data series berarti respondennya satu tapi skala waktunya berbeda gitu, banyak gitu misalnya dipotret dari tiap tahun atau tiap semester, kuartal dan lain-lain atau triwulan. Dan yang satu lagi data panel ya berarti punya gabungan keduanya Pak. Iya, perusahaannya banyak atau orang yang banyak dalam waktu yang banyak juga gitu. Nah kurang lebih mungkin kalau data itu Pak, nanti kita lanjutkan dengan bahasan selanjutnya. Iya. Ada kinerja karyawan, ada kinerja kalau dalam konteks perusahaan ya, ada kinerja divisi lah ya, atau bidang keuangan. Keuangannya, pemasaran, operasional. Ada juga di atasnya lagi level kinerja perusahaan. Itu juga respondennya kan beda-beda. Gitu beda-beda betul Pak. Dari sisi level manajemennya juga kadang mungkin beda kan. Iya betul. Untuk mengkaji efektivitas misalnya dari kebijakan strategik ya memang harus top level manajemen yang kita wawancarai, yang kita sebarkan kuesioner gitu. Tapi memang sifatnya memang terbatas Pak ya misalnya kayak gitu. Atau misalnya
yang sifatnya lebih menengah misalnya di middle management gitu untuk kasus-kasus kayak transformasional dan lain-lain gitu, itu misalnya lebih pas gitu misalnya kayak gitu. Yang lain misalnya untuk kasus-kasus yang sifatnya bisa dipersepsikan secara menyeluruh, mungkin bisa seluruh karyawan gitu. Tapi kadang ada juga yang bikin mungkin ya kalau bahasa sederhananya blunder gitu mungkin Pak. Jadi blunder dengan logika pemikirannya sendiri gitu istilahnya. Misalnya kita ngukur tentang kinerja perusahaan. Kalau kinerja perusahaan artinya kan kompleks, divisinya kompleks Pak, departemennya kompleks gitu. Terus cara pengukurannya mau pakai tipe apa nih misalnya kayak gitu. KPI kah khusus misalnya untuk karyawan, atau misalnya karena begini kan sederhananya ya pengukuran kinerja di operasional akan berbeda dengan keuangan gitu misalnya. Keuangan berbeda dengan pemasaran misalnya dan lain misalnya gitu. Dengan SDM misalnya beda-beda gitu. Ya, masing-masing kan ada tolak ukurnya kan. Tolak ukur. Betul. Dan di bawah itu kan berarti ada personal kan. Iya. Makanya kinerja perorangan ya. Kinerja perorangan, makanya penelitian yang dari keuangan yang sifatnya nanti keuangan yang menjadi isu utama memang tepatnya bukan pakai data persepsi, tapi memang dari data sekunder, dari hasil itunya gitu. Betul. Seperti kayak kemarin kita bicara di manajemen sumber daya manusia Pak ya, di human resource management, kalau yang kinerjanya kita ukur secara tasnya gitu, secara quantity maupun quality-nya. Memang bagusnya pakai data sekunder KPI, bukan pakai persepsi. Kalau persepsi nanti nggak objektif lagi pengukurannya gitu. Saya nilai udah bagus. Betul. Bagus, gitu. Apakah Anda datang tepat waktu ke kantor? Padahal mungkin dia telat, dia isi aja. Saya datang tepat waktu, misalnya sangat setuju, kayak gitu. Sangat baik gitu. Betul. Jadi yang perilaku atau behavior memang persepsi. Tapi kalau yang terukur tadi tentang kuantitas katakan kuantitas dan kualitas ya KPI lebih tepat. KPI data sekunder lebih tepat Pak. Saya melihat di beberapa skripsi gitu ya, atau tugas akhir lah, mau skripsi atau tesis kayak gitu. Disertasi Pak. Iya, itu kadang-kadang blunder mengukur kinerja perusahaan dari perspektif ya misalnya dari perspektif siapa? Dari perspektif personalnya Pak, karyawannya jadi disebarin ke karyawan, sedang apa? Sedang menilai perusahaan. Nah, gitu. Iya betul Pak, kita sering jumpai juga ya kasus gitu. Pak. Betul. Yang fatal itu kalau menurut itu pemasaran. Dan keuangan kadang Pak. Keuangan. Pemasaran bagaimana kita. Jadi kadang lucunya kan karyawannya kita ambil secara, bukan kita Pak, mungkin mahasiswa yang salah atau peneliti. Misalnya penelitiannya tentang kinerja keuangan misalnya gitu. Tapi yang kita survei karyawan, terus pertanyaannya apakah perusahaan ini return on investment-nya bagus misalnya. Return on asset-nya bagus. Ya mana tahu dia kalau berarti harus ngitung dulu, Pak. Ngitung dulu mungkin. Depan Excel gitu atau pakai kalkulator gitu. Jadi kadang yang penting kalau menurut saya tuh logics-nya, Pak. Memang selalu kita bicara di Medlit ini yang pertama adalah logics. Logics dan logics. Untuk menyusun penelitian tuh memang itu yang utamanya gitu. Logiknya. Jadi jangan sampai terperangkap ya di situ blunder. Betul. Jadi kalau seandainya pun akan menilai kinerja perusahaan harus dipertimbangkan. Harus dipertimbangkan. Nah, kinerja pemasaran itu seperti apa? Itu kan ya. Apakah layak diperoleh dari internal itu? Oke, boleh, tapi harus datanya sekunder. Data penjualannya udah ada. Tapi kalau misalkan data ini produk ini bagus, misalkan pelanggan merasa puas, ya kita kan bukan pelanggan. Betul. Nah itu kan ya sebenarnya semuanya bisa di logik sebenarnya kalau menurut saya. Jadi kembali ke tadi Pak, ini memang data, kita akan mengolah data, tapi bukan sekedar tools untuk mengolah data atau statistik untuk bagaimana cara mengolahnya, tetapi juga berpikir logical thinkingnya. Ini data ini dari siapa, untuk apa? Itu harus juga diperhatikan. Dan kegunaannya nanti untuk apa kan gitu, segala macam tujuannya. Ini fungsi pembimbing, Pak. Sebenarnya pembimbing itu berperan sangat penting Pak ya, terutama di peneliti pemula yang baru menulis skripsi misalnya kayak gitu, baru nulis tesis. Kalau tesis berarti dia udah ngelewatin skripsi lah, kan mungkin langsung nulis tesis gitu. Cuman tetap aja peran pembimbing tuh, atau misalnya kalau di disertasi peran promotor, tim promotor apa ya, promotor segala macam, itu memang berperan sangat penting gitu. Yang ngebangun logikanya, yang mengarahkan misalnya kayak gitu-gitu kan, itu memang tugas pembimbing gitu sebenarnya gitu. Betul. Jadi
ini kan data terus responden. Nah, responden itu kaitannya dengan tadi kan jumlah responden. Berarti ada populasi, betul, ada sampel, Pak. Ada populasi dan ada sampel ya. Ya singkat ceritanya kan kalau populasi itu berarti keseluruhan. Keseluruhan responden dalam satu objek penelitian, misalnya itu kita sebut populasi. Karyawannya misalkan 200 ya 200 diambil semuanya. Nggak usah pakai definisi yang ketat lah. Yang ketat. Ya. Atau misalnya karyawan dalam satu departemen misalnya. Departemen. Jadi mungkin kalau karyawan suatu perusahaan mungkin ada yang 500.000 misalnya gitu. Ya fokusnya di satu departemen, misalnya departemen apa misalnya IT, gitu. misalkan. IT misalnya atau apa misalnya kayak gitu. Mungkin jumlahnya hanya ada 100 misalnya kayak gitu. Ya udah, populasi. Itu juga bisa kita ambil populasi di situ gitu. Karena skop lokus penelitiannya sudah kita persempit gitu. Khusus untuk satu departemen atau satu divisi misalnya kayak gitu. Bagi perusahaan-perusahaan yang besar misalkan katakan jumlahnya ada tadi 500 ya Pak ya. Nah, itu untuk mempersempit, bukan untuk mempersempit ya. Artinya penelitian ini kan ada statistik tadi, ada sampel, ada populasi, lebih efisien, lebih efektif. Kita akan menggunakan sampel. Cuma harus ada pengujian kan? Apakah sampel ini representatif atau tidak? Nah ini betul, yang perlu di-highlight. Sampel itu, sampel representatif yang pertama dari kriteria pemilihan sampelnya sendiri, Pak. Jadi itu kan kita butuh kejelian lah gitu maksudnya. Bahwa memang sampel yang kita ambil ini memang cukup kuat loh untuk mewakili populasinya itu gitu. Itu yang pertama logicsnya dulu sebelum kita bicara statistik gitu. Jadi misalnya kita pakai teknik samplingnya apa nih? Apakah mau pakai probability kah? Atau misalnya mau pakai yang non probability kah gitu, misalnya non probability sampling misalnya kayak gitu. Terus itu baru dari sisi teknik penarikannya. Kita juga bisa bicara masalah teknik perhitungan jumlah sampel yang tepatnya. Kira-kira jumlahnya berapa nih? Kalau misalnya tadi terutama sampel yang jumlahnya banyak tadi misalnya 2.000 misalnya 1.000 segala macam, kan otomatis mungkin kalau misalnya karakteristiknya sama, kita bisa melakukan random sampling. Atau misalnya mau kita stratified misalnya berdasarkan, tambah lagi juga bisa cluster Pak. Udah stratified cluster juga bisa misalnya. Kita cluster misalnya organisasinya di cabang-cabang misalnya. Ada misalnya kalau misalnya kita bicara ada di Bandung, ada di Jakarta, ini berarti ada yang klaster Bandung, klaster Jakarta misalnya gitu. Atau misalnya kalau yang tadi stratified misalnya berdasarkan golongan. Misalnya golongan 1, golongan 2, golongan 3 atau misalnya berdasarkan masa kerja, berdasarkan levelnya sebenarnya bebas tergantung kebutuhan penelitiannya seperti apa gitu. Bisa juga tadi ya karena bisa campuran kan, sudah cluster, stratified, random kan ya. Ya random. Tadi yang penting adalah teknik pengukurannya tepat, maksudnya perhitungan jumlah sampel juga tepat. Ada beberapa teknik juga kan Pak, yang paling banyak misalnya kayak Slovin biasanya Cochrane misalnya dan lain-lain, itu sebenarnya banyak. Tergantung sekali lagi tergantung kebutuhan penelitian gitu. Intinya ada alasan saya ngambil sampel dengan cara seperti ini karena kondisinya tadi misalkan cluster, stratified, misalkan itu dari sisi caranya ya Pak ya. Atau purposive sampling juga bisa kan ya. Kalau purposive dia ada di non probability kan Pak. Oh iya betul. Kalau ini kita kan bicarakan probability kan. Kalau yang purposive sampling itu adalah di non probability. Ya betul. Jadi kan tekniknya ada yang tadi pakai probability sama non probability. Kalau non probability biasanya sudah kita definisikan dengan jelas. Kebutuhan penelitian saya misalnya khusus untuk mengambil level top manajemen misalnya, ya udah jelas sampelnya untuk manajemen misalnya gitu. Terus yang keduanya tadi Pak, untuk memperoleh jumlah sampel yang representatif berapa? Tadi ada teknik Slovin ya Pak ya. Itu perhitungan jumlahnya Pak ya. Jumlahnya. Nah ini banyak kan. Jadi jangan terpaku Slovin. Yang lain juga banyak. Yang lain juga ada. Ya jadi nggak terpaku di situ. Tapi intinya katakan si Slovin lah gitu atau Eyang Slovin atau siapa saya nggak tahu ini pantasnya gitu. Jadi itu untuk menentukan Pak ini jumlahnya sekian. Itu kan Pak ya. Jadi, biasanya Slovin itu memang paling tepat dipakai buat karakteristik yang populasinya besar Pak. Biasanya di atas 1.000, di atas 2.000 enak. Tapi kalau misalnya karakteristik populasinya hanya 500, hanya di bawah itu misalnya hanya 200, dipakai teknik Slovin nanti jumlah penarikannya akan mendekati jumlah populasi. Jadi nggak terlalu efektif juga. Apalagi errornya betul. 0,05 misalnya jalannya 5%. Betul. Kalau 0,1 aja atau 10% masih lumayan Pak.
masih lumayan. Itu kalau tingkat errornya lebih kecil ya makin mendekati jumlah populasi Pak. Jadi ngapain pakai sampel nanti pertanyaan selanjutnya kan gitu. Populasi 80 setelah diambil 85 ya. Misalkan 100 lah ya, populasi 100 setelah dihitung sampel 85 ya itu kan nggak terlalu signifikan signifikan, gitu. Betul. Nah itu tentang jumlahnya itu Pak. Nah, terus tadi Pak kaitannya dengan statistik kan kita. Nah itu tadi kita baru bicara secara logiksnya dulu Pak ya. Masalah dulu. Ini sampel ini akan representatif nggak terhadap populasi, itu dari logiks. Tapi logiks ini kan tadi terkait statistik, kita harus uji benar secara statistiknya gimana gitu. Nah itulah dilakukan yang namanya pengujian hipotesis statistik. Nah pengujiannya kan bisa dua Pak ya. Yang pertama hipotesis yang secara simultan, misalnya dengan uji F misalnya gitu. Dan yang secara parsial dengan uji T misalnya kayak gitu. Betul. Nah, yang uji F sederhananya adalah seluruh variabel kita kaji secara langsung dari seluruh anteseden terhadap konsekuennya misalnya kayak gitu. Sedangkan kalau yang parsial per masing-masing variabel anteseden satu-satu terhadap konsekuennya gitu. Tapi itu nanti akan kita bahas. Kalau secara hitungan sebenarnya udah kita bahas Pak di sudah Pak di Labcom itu ya. Mungkin nanti lebih spesifik lagi kita kasih contoh apa lagi itu. Itu artinya kan ada uji hipotesis statistik. Betul. Intinya berarti uji hipotesis statistik itu berarti untuk menguji apakah sampel itu representatif atau mewakili populasi kan gitu. Iya, representatif terhadap karakteristik. Jadi karakteristik sampel mewakili karakteristik populasi. Namanya ada tadi misalkan dalam wilayah-wilayah ya berarti ada klaster. Iya. Kalau misalkan ada peringkat ya berarti stratified. Iya. Itu kan mungkin sederhananya gini, misalnya kita ambil klaster misalnya, klaster Bandung, klaster misalnya Tasik, Ciamis, misalnya Bogor, Sukabumi, Cianjur, bisa mewakili populasi Jawa Barat, misalnya kan gitu kan Pak ya? Iya betul. Jadi kalau misalkan misal lah katakan di Bogor dengan di Bandung, katakan Bandung lebih padat, ya nggak adil juga kalau diambil sama kan? Diambil dengan jumlah yang sama. Betul. Ya tentunya ya katakan di sini ngambil 100, di sana mungkin 70 atau 60. Ya, betul, gitu kan? betul. Itu proporsional gitu. Nah itu juga ada proporsional. Iya, proporsional, cluster, random sampling, stratified lagi kita ukur stratifiednya lagi. Jadi sebenarnya macam-macam Pak caranya gitu. Dan itu sebenarnya udah dibahas di statistik lanjutan itu Pak udah dibahas. Kita kan sebenarnya cuman memberikan roadmap jalan ceritanya lah gitu. Roadmapnya. Jadi berarti ada sampel frame kan nanti. Yes, sampel frame dan selanjutnya gitu. Iya Pak Ahmad, ini sudah semakin panas diskusi kita, semakin menarik. Tadi respondennya sudah gitu ya Pak ya, sampel populasi sudah beserta uji tadi. Uji hipotesis statistik. Ya? Apakah sampel yang kita ambil dengan teknik tertentu tadi, ada random sampling gitu dan lain-lainnya gitu ya, ada stratified, cluster dan seterusnya, itu sudah. Nah intinya apa? Ini kan berarti intinya ingin memperoleh data dari responden tadi. Berarti kan datanya diperoleh. Nah sebelum memperoleh data, berarti kan harus ada instrumen tadi. Kan kita startingnya dari kuesioner instrumen tadi Pak ya, betul. Kuesioner sendiri, apakah kuesionernya sudah benar apa enggak, sudah valid, sudah reliable enggak. Nah ini banyak yang masih masih blunder. Sebenarnya gini Pak, pemahaman tentang validitas dan reliabilitas saja kadang masih pada betul. Bingung sendiri kadang mahasiswa tuh kan gitu Pak. Terpatok ke definisi soalnya Pak. Yes, betul Pak. Mungkin bisa dicontohkan Pak dengan analogi-analogi yang sederhana aja Pak. Yang sederhana Pak ya. Jadi sebelum ke situ ada dua dulu Pak, ini ada uji instrumen, berarti kan uji alat. Iya, uji alat. Alat ukur. Alat ukur. Terus uji data. Uji datanya. Itu untuk menggambarkan lah ya, menganalogikan supaya mudah lah. Katakan dalam satu kelas di sini kita ingin mengukur berat badan. Oke, berarti pakai timbangan, Mbak. Pakai timbangan. Berarti pas. Peruntukannya pas. Kalau tinggi tinggi rata-rata mahasiswa dalam satu kelas ini misalkan ada 40, berarti pakai meteran gitu. Atau pas olahraga lari atau pakai balap motor atau balap mobil, berarti kan speedometer. Nah, ketika kita mengukur dengan alat yang tepat itu berarti kan valid.
valid. Nah, validitas kan berarti di situ Pak ya. Alat ukurnya tepat. Alat ukurnya tepat. Jangan sampai kita ngukur berat badan tapi pakai meteran. Nah, itu berarti nggak valid kan? Nggak pas Pak ya. Nah, itu kalau untuk alat ukur yang sifatnya katakan di dunia teknik gitu, kan jelas Pak. Speedometer, timbangan gitu. Ada ya udah jelas. Labu ukur misalnya kalau kimia dan termometer gitu kan udah jelas. Nah, sekarang pengukuran sosial ya alatnya atau instrumennya namanya kuesioner gitu instrumen dari variabel itu sendiri Pak ya. Iya, betul Pak. Jadi satu variabel ya satu kuesioner yang disebut instrumen. Nah, instrumen tadi harus valid. Nah, tadi valid sudah. Sekarang reliable tuh apa ya? Bahasa ininya ajeg atau kalau meminjam bahasa agama istiqomah Pak. Istiqomah ya, betul. Jadi jangan sampai saya mengukur panjang hari ini, misalkan misalkan saya diukur tingginya 170 cm atau 172 cm, besok jadi 169 karena cuaca dingin. Jadi menyusut. Atau pas musim panas memuai. Pak Imam jadi 175 meter. 117. Nah, itu berarti plan mencela-mencela Pak. Ajik Pak ya. Ajik. Jadi alat ukur itu tidak boleh mencela-mencela. Itu reliable. Gambaran analogi seperti itu supaya lebih memudahkan. Jadi kita nggak terpatok definisi. Nah, untuk lebih jelasnya kuesioner itu valid seperti apa, reliable seperti apa. Nah, ini disambungkan nih Pak. Ya tadi kalau di penelitian yang eksak mungkin gampang Pak ya. Kayak tadi ngukur suhu pakai termometer, ngukur berat badan pakai timbangan gitu. Nah, yang jadi masalah kalau penelitian sosial gimana gitu kan. Nah, itu sih kalau bisa kita analogikan lagi sebenarnya gitu. Misalnya kita lagi ngukur tentang kompensasi misalnya. Kalau alat ukur kompensasi berarti ya nanya tentang gaji, nanya tentang tunjangan misalnya gitu. Bisa tunjangan kesehatan atau tunjangan keluarga misalnya gitu. Bisa lagi misalnya nanya tentang bonus, tentang uang lembur misalnya dan lain-lain gitu. Jangan nanya Anda tepat waktu datang. Itu mungkin ada di instrumen-instrumen disiplin di kinerja, di kinerja karyawan gitu. Berarti itu valid ya, tepat sasaran. Tepat yang ditanyakan tepat gitu. Yang ditanyakan tentang kompensasi dan yang diukur juga tentang instrumen-instrumen kompensasi misalnya gitu. Terus yang ini Pak yang reliable itu? Kalau reliable mungkin analoginya kalau di penelitian sosial artinya saya menangkap saya mempersepsikan atas narasi kuesioner itu sama dengan Pak Imam menangkap persepsinya atas instrumen itu. Pernyataan pertama misalkan tadi kompensasi sudah sesuai. Nah, kalimat itu yang saya interpretasikan sama dengan Pak Ahmad menginterpretasikan itu. Betul. Misalnya kita nanya tentang komponen gaji gitu. Di komponen gaji kan harus jelas nih Pak. Gaji pokokkah atau gaji apa? Misalnya kayak gitu-gitu kan. Jadi jangan sampai yang satu punya persepsi gaji itu sudah full semua penghasilan misalnya kayak gitu. Pendapatan. Full pendapatan. Jadi kan harus saya, Pak Imam misalnya dan responden yang lain misalnya punya persepsi yang sama. Yang dimaksud gaji itu gaji pokok gitu. Yang dimaksud tunjangan kesehatan tuh misalnya kalau sekarang kita pakai BPJS misalnya kayak gitu. Yang dimaksud dengan tunjangan kesehatan tuh BPJS loh gitu misalnya kayak gitu. Jadi jangan sampai yang satu mengasumsikan gaji ternyata maksudnya full pendapatan semua gitu. Itu nanti kita kaji secara statistik benar nggak sudah valid, reliable gitu. Nah, secara hitung-hitungannya udah kita bahas nanti kita bahas lagi di lab gitu sih. Di valid itu misalkan lebih besar dari 0,3, reliable lebih besar dari 0,7, ada yang 0,6, ada yang 0,7 tergantung teorinya kan gitu. Iya. Artinya kita sudah uji instrumen Pak. Jadi instrumen atau alat ukur memang layak. Jadi timbangannya sudah boleh diukur. Boleh dipakai. Boleh dipakai untuk buat mengukur. Ngambil data. Nah, datanya apa tadi? Satu kelas. Data berat badan seluruh mahasiswa dalam satu kelas misalnya gitu. Atau data rata-rata Pak. Rata-rata berat badan dalam satu kelas, tinggi badan dalam kelas gitu. Nah, itu sudah bisa dipakai. Artinya alat tersebut sudah valid. Terus sudah reliable tadi juga sama kan? Betul. Nah, udah valid dan reliable. Demikian juga dengan kuesioner harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Satu sisi instrumen, satu sisi data. Uji instrumen sudah validitas dan reliabilitas. Nah, sekarang uji data. Nah, uji data mungkin bisa diterangkan mungkin. Iya, uji data tuh sebenarnya kalau dalam statistik biasa disebut dengan uji asumsi klasik Pak ya.
Uji asumsi klasik. Cuman memang penggunaannya tergantung alat analisis yang kita pakai gitu misalnya. Terus datanya tadi data primer atau data sekunder gitu, itu sifatnya berbeda gitu. Mungkin kalau yang data yang misalnya data primer gitu, karena sifatnya, mungkin sedikit misalnya karena datanya data parametrik Pak ya, yang kita pakai kan data parametrik, makanya kita uji secara asumsi klasiknya misalnya kayak gitu. Tadi misalnya kalau misalnya datanya data persepsi gitu, mungkin di beberapa kampus ada yang pakai misalnya cukup uji normalitasnya saja. Tergantung kebijakan kampus ya. Biasanya ada konsensus kesepakatan ininya masing-masing gitu. Ada yang pakai normalitas saja. Ada beberapa yang normalitas sama heteroskedastisitas misalnya kayak gitu. Itu yang buat data persepsi. Sedangkan kalau yang data sekunder biasanya uji asumsi klasiknya dilakukan lengkap. Ada yang pakai 4, ada yang pakai 5. Yang 4 tuh tadi misalnya kalau selain data uji normalitas, uji heteroskedastisitas, ada lagi uji autokorelasi dan uji multikolinialitas. Dan ada lagi misalnya di beberapa perguruan tinggi yang pakai uji linearitas misalnya kayak gitu itu juga bisa gitu. Tergantung nanti konteksnya seperti apa ya. Alat ujinya apa? Alat uji statistiknya misalnya pakai istilahnya pakai PET kah, pakai regression atau panel data regression misalnya gitu. Karena regresi data panel sendiri dia mensyaratkan ada uji asumsi data panelnya sendiri, itu harus kita lakukan uji pendahulunya. Artinya ini bahasan khusus sebenarnya nanti lebih dalam tentang statistik untuk penelitian Pak ya. Ini lebih ke arah roadmap-nya Pak. Betul. Clue-cluenya lah gitu ya. Secara sama alur Pak ya. Sama alurnya. Jadi misalkan Slovin juga rumusnya seperti apa ya, nanti bahasanya khusus ya. Jadi kali ini uji datanya kan sudah Pak ya. Uji instrumen sudah, uji data sudah, berarti kita bisa langsung ke tujuan penelitiannya Pak. Karena tujuan penelitian kita yang tadi kuantitatif asosiatif Pak yang udah kita jelaskan di awal, berarti dia ada pengujian secara analisis deskriptif dan analisis verifikatifnya Pak ya. Kalau deskriptif kan singkat ceritanya nanti mungkin bisa kita bahas di bab 1 yang menjawab kondisinya gitu Pak. Kondisi X1, kondisi variabel anteseden, kondisi variabel konsekuen. Di bab 4 Pak ya nanti ya. Iya, betul. Nanti cuman secara penulisan tujuannya kan ada di bab 1. Tujuan. Betul. Rumusan masalah dan tujuan, betul. Jadi untuk mengetahui atau menggambarkan deskripsi kondisinya gitu, itu ada di analisis deskriptif. Sedangkan untuk mengetahui tingkat besaran pengaruh gitu dengan analisis apapun gitu, misalnya bisa pakai regression, bisa pakai PET gitu. Itu kita sebut dengan analisis verifikatif. Dengan tahapan-tahapan yang sudah kita buat juga sebenarnya di lab ya. Pak, di episode 8 Pak itu verifikatif. 8 dan 9. 8 dan 9 Pak. 8 itu untuk persepsi. 8 untuk persepsi. Yang 9 untuk yang data sekunder. Yang keuangan. Itu. Ya, sedangkan analisis deskriptifnya 6, 7. Di episode 6 dan 7 kalau nggak salah Pak. Betul, 6 dan 7. Terus apa lagi nih Pak kaitan dengan strategi mungkin ada tambahan lagi yang sedikit masalah analisis verifikatif, nanti kita bicara lagi selain misalnya nanti analisisnya menggunakan regresi, PET atau regresi linear dan lain-lain. Kita juga butuh membahas kalau di PET analisis nanti ada penghitungan koefisien korelasi untuk mengetahui besarnya pengaruh gitu dan lain-lain. Terus kalau yang di regresi di PET maupun di PET kita bicara koefisien determinasi Pak atau pengaruh total gitu. R square ya. R square. Atau mungkin Pak Imam bisa menjelaskan sedikit Pak, apa nih bedanya PET analisis dengan regresi nih Pak? Regresi linear. Secara umum lah ya Pak ya. Secara umum di sini kalau regresi khususnya multiple lah ya. Multiple regression biasanya tidak ada hubungan, tidak ada korelasi antara variabel anteseden. Dalam ini misalkan X1 dengan X2 memang tidak berhubungan. Biasanya kan di keuangan lebih sering Pak. Iya, di keuangan tidak ada hubungan secara langsung. Kemarin sebelumnya kita udah ceritakan juga Pak di episode keuangan Pak ya, episode keuangan bahwa di keuangan itu rasio satu sama lain memang tidak berkorelasi antara satu sama lain. Jadi X1 dan X2 memang tidak berhubungan. Makanya kita ada uji asumsi klasik yang namanya uji multikoliniaritas Pak. Untuk menguji apakah X1 dan X2 berhubungan atau tidak. Karena mungkin kalau berhubungan nanti pakai PET nanti. Jadi kalau katakan antara anteseden, misalkan kita ambil contoh yang sederhana dua variabel X1 dan X2 ada hubungan, berarti pakai PET analisis. Secara sederhana, secara global, berarti kan di situ ada pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Dari adanya hubungan
maka ada pengaruh tidak langsung. Jadi anteseden yang pertama atau kita sebut X1 melewati X2 dulu ya, baru ke konsekuennya. Betul, gitu. Betul. Jadi pengaruh pengaruh tidak langsung muncul karena adanya korelasi antar anteseden. Ada anteseden. Sedangkan di regresi kan tidak ada hubungan, maka hanya ada pengaruh langsung. Pengaruh langsung. Dan pengaruh langsung itu adalah kalau secara teknisnya kan sudah dijelaskan ya, itu kira-kira ya kuadrat dari koefisien regresi tersebut. Iya, betul. Pengaruh total R², ya nanti kan tinggal menjumlahkan pengaruh langsung dari X1 dan pengaruh langsung dari X2 kalau regresi. Memang kalau diceritakan agak sulit, panjang, agak sulit diterima, nanti agak sulit ditangkap maksudnya. Jadi nanti mending langsung saksikan episode kita masalah pembahasan koefisien determinasi, koefisien korelasi dan lain-lain. Atau mungkin gini Pak, kalau di PET analisis itu kan artinya ada korelasi Pak ya, tadi Pak memang udah cerita korelasi antara X1 dan X2 Pak ya. Berarti kan selain kita bicara masalah statistiknya gitu, bahwa harus dibuktikan dengan koefisien korelasi yang memang dia signifikan gitu di koefisien korelasi, berarti harus ada teori penghubungnya juga. Iya, betul Pak. Ya, biasanya kalau dalam konteks skripsi kan ada di bab 2 ya. Kaitannya dengan kalau saya lebih setuju bukan paradigma penelitian Pak, model penelitian itu kan ya. Rancangan mungkin Pak ya. Rancangan model penelitian. Artinya di rancangan model penelitian kita mengajukan model seperti itu. Nanti perkara betul atau sesuai atau tidak nanti kan dibuktikan di bab 4 kan ya. Di bab 4-nya, betul, kalau paradigma penelitian seolah-olah itu harus dogmatis gitu ya. Dogmatis gitu. Jadi ini ya memang ceritanya agak lumayan panjang lah ya Pak ya. Tapi ada teori yang mendukung dari penelitian-penelitian sebelumnya kan Pak. Justru tabel SOTA kan untuk tabel SOTA justru untuk mengarahkan ke situ Pak ya. Betul. Jadi nanti alat analisisnya apa? Apakah PET ataukah regresi? Tujuannya apa tadi? Forecast, prediksi, atau mengukur pengaruh saja? Mengukur pengaruh. Jadi komparatif dan uji komparatif misalnya kan sebelum dilakukan pelatihan, sesudah dilakukan pelatihan, nah itu kan juga beda. Nah cuman dalam konteks penelitian medlit kita itu yang sekarang ya kan dibatasi kuantitatif, terus kausalitas Pak ya. Iya, sebab akibat kan, jadi penelitian pengaruh sini. Langsung pengaruh. Mungkin nanti di lain waktu bisa komparasi atau uji beda seperti apa gitu ya. Mix method antara kualitatif dengan kuantitatif seperti apa, kualitatif yang tepat seperti apa gitu. Ya dimulai dari kuantitatif karena memang kebanyakan mahasiswa ambil yang kuantitatif kan Pak. Iya. Terus kaitannya dengan statistik ini. Iya. Dan sifat instrumennya lebih terukur dan lain-lain. Mungkin kita nanti bisa bahas di lain waktu Pak ya. Nanti juga metodologi tepatnya harusnya dibahas di metodologi. Di metodologi. Ya kita metode penelitian kuantitatif. Itu. Jadi tadi dari datanya sudah, dari responden, dari populasi, sampel, teknik penarikan dan lain-lainnya juga sudah. Alat analisisnya sudah, uji instrumen, uji datanya sudah. Lalu pengujian hipotesis statistiknya sudah. Kayaknya mungkin saya kira cukup Pak untuk penelitian kuantitatif sebelum ya ini pra pembahasan penulisan bab 1 sampai bab 5. Saya kira sudah cukup, jadi tidak ngeblank nanti. Iya, nggak ada missing link. Jadi kita juga nanti pas membahas tentang bab 1, 2, 3 misalkan atau bab 4 itu tentang analisis verifikatif sudah nyambung. Penarikan penarikan sampel sudah nyambung. Oh, ini pakainya populasi. Oke, udah. Dengan asumsi begini. Pakai sampel dengan asumsi begini. Iya, betul. Ini uji T nanti untuk apa ya udah sudah ada. Jadi ini sebenarnya untuk bekal ya Pak ya. Betul. Karena banyak mahasiswa kadang kita jumpai kasus gini juga Pak, misalnya. Mereka penelitiannya pakai populasi, tapi uji hipotesis statistik sampel atas populasinya dilakukan gitu kan. Itu kan kasus-kasus kayak gitu kan sering uji apa gitu. Padahal uji hipotesis statistik itu untuk menguji apakah sampel representatif terhadap populasi, mewakili populasi enggak gitu ya. Ada lagi kasus-kasus yang gini juga misalnya Pak.
pakainya regresi linear sederhana gitu. Tapi pada saat uji hipotesis, misalnya dia tetap pakai sampel, tapi ujinya alat analisisnya pakai regresi linear sederhana gitu. Tapi uji hipotesis simultannya dilakukan juga misalnya gitu. Ada uji T, misalnya X terhadap Y, pengaruh X terhadap Y. Ada uji T atau uji parsial. Terus ada uji simultan. Ya, simultan yang mana ya? Simultan yang mana ya? Kan X-nya juga cuma satu. Nah, simultan kan berarti X1 dengan X2, atau dengan X3 bersama-sama kan? Ya cukup satu aja udah. Nah ini ya logik-logik seperti ini mungkin yang perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian. Saya kira cukup Pak Ahmad. Mungkin kita garis bawahi terakhir yang pertama dari logik teoritis dulu. Betul. Logik novum, kecerdasan kita memandang novum, memandang kebaruan teori, kebaruan dan lain sebagainya lah. Kita menyusun SOTA itu kan menyusun logika ya, teorema kemarin kita udah cerita. Terus yang kedua logik statistiknya gitu kan. Jadi memang tujuannya ini tepat nih kalau pakai alat analisis seperti ini, pakai instrumen yang seperti ini dan lain sebagainya Pak ya. Mudah-mudahan itu bisa membantu di penulisan bab 1 sampai bab 5 yang lebih lancar Pak. Mudah-mudahan ini sebagai landasan lah ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang konsentrasi, berarti kan kontennya. Kaitannya dengan konten bidang masing-masing gitu. Nah, nanti penyusunannya bab 1 sampai bab 5 seperti apa harus tahu dulu ini karena kuantitatif kan tidak lepas dari statistik. Statistik penelitian kira-kira cukup lah untuk mendasari. Adapun nanti pembahasan secara mendetail tentang statistik penelitian ya pada sesi tersendiri sampai teknis dan seterusnya. Bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa dan lain-lain itu kita bahas next gitu. Selanjutnya. Juga demikian juga mungkin penelitian pemasaran khusus gitu kan ya. Jadi di sini konteksnya adalah metode Pak EP1 sampai mungkin 10 atau sampai 12. Ya tergantung nanti situasi. Tergantung situasinya seperti apa. Nah, ini konteks metode. Artinya clue dari masing-masing konsentrasi sebagai penghubung adalah statistiknya, statistik penelitian. Baru membahas tentang penyusunan bab 1 sampai bab 5. Saya kira roadmap-nya seperti itu. Sedangkan kalau pengen detail masing-masing penelitian pemasaran sendiri gitu. Bahkan statistik penelitian sendiri gitu. Itu memang kita merancang untuk itu ya. Nanti mungkin kita buatkan seri-serinya. Seri lain lagi. Pengolahan datanya sudah ada. Kita bahas di seri lab komputer. Termasuk cara menulisnya ya Pak. Betul, cara menulisnya. Jadi untuk penulisan bab 1, 2, 3 spasinya bagaimana, daftar pustakanya gimana otomatis gitu ya. Daftar isi otomatis dan lain-lain seterusnya. Jadi episode 1 sampai episode 3. Episode 4 daftar pustaka. Itu kan ya, sama sititasi Pak ya. Saya kira bisa kita akhiri sampai di sini Pak untuk statistik penelitian. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bridging supaya jembatan untuk mempermudah penyusunan bab 1 sampai bab 5. Nanti kita lanjutkan dengan bab 1 sampai bab 5 seperti apa. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.